Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dan keluarga sehat semuanya. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang laporan keuangan, khususnya laporan keuangan perusahaan jasa. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat laporan keuangan pada perusahaan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Adapun macam laporan keuangan adalah ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode tertentu. Di dalam laporan laba rugi, hasil akhirnya kita akan dapat mengetahui laba atau rugi yang diderita perusahaan. Nah, kapan terjadi laba? Laba akan didapat perusahaan apabila pendapatan lebih besar daripada beban. Atau sebaliknya, terjadi atau perusahaan menderita rugi apabila pendapatan lebih kecil daripada beban atau bebannya lebih besar daripada pendapatan. Nah, laba atau rugi itulah kita akan bawa ke laporan berikutnya, yaitu laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu adalah laporan yang menyajikan perubahan modal pada waktu tertentu. Di laporan perubahan modal nanti kita akan lihat menyajikan modal awal, kemudian laba yang kita peroleh dari laporan sebelumnya itu laporan laba rugi, kemudian bila ada price laba tersebut dikurangi price, dan bila laba lebih besar daripada price, di sini nanti akan terjadi kenaikan modal. Namun apabila laba tetapi price-nya lebih besar, itu akan menurunkan modal awal, sehingga hasil akhir dari laporan perubahan modal kita bisa mengetahui modal akhirnya berapa. Nah, modal akhir inilah yang akan kita bawa ke laporan berikutnya, yaitu laporan neraca. Laporan neraca itu laporan yang menyajikan informasi perubahan posisi keuangan perusahaan yang berupa harta, utang, modal pada suatu periode tertentu. Nah, di dalam neraca tadi dilaporkan berapa jumlah harta, kemudian utang dan modal. Nah, modal inilah yang dilaporkan itu adalah modal akhir yang hasil hitungan dari laporan perubahan modal, di mana dalam neraca tersebut jumlah harta harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Nah, dari laporan neraca nanti kita juga bisa menyusun laporan arus kas, di mana laporan arus kas itu adalah laporan yang berisi arus kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, nanti kita akan bisa lihat di arus kas berapa kas akhirnya, itu kita juga akan lihat di neraca. Jumlah kas akhir yang ada di arus kas itu harus sama jumlahnya dengan kas yang ada di neraca yang dilaporkan di dalam neraca. Itu macam-macam laporan keuangan yang biasa kita buat.
Namun dalam kesempatan ini mungkin Ibu akan memberikan contoh bagaimana membuat laporan keuangan namun hanya untuk laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Untuk laporan neraca dan laporan arus kas kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk lebih memahami bagaimana kita menyusun atau membuat laporan keuangan, kita coba lihat contoh soalnya. Ibu ambil contoh soal dari data kertas kerja. Namun di sini hanya sebagian data yang Ibu tampilkan dari kertas kerja yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kertas kerja. Ini Ibu hanya sebagian mengambil dari kolom tertentu, itu kolom laba rugi dan kolom neraca yang akan menjadi sumber data untuk menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, nanti kita lihat bagaimana apakah perusahaan laba atau rugi. Kalau kita lihat di contoh soal ini dalam kertas kerja ini sudah terlihat ya, labanya 3.500.000 dari mana? Dari selisih antara pendapatan dan beban. Pendapatannya di sini lebih besar daripada beban, sehingga kita mendapatkan laba sebesar 3.500.000. Nah, kita coba langsung lihat bagaimana penyusunan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal dari contoh soal ini. Kita lihat bagaimana laporan laba ruginya. Ini kita contohnya untuk menyusun laporan laba rugi ditulis nama perusahaan. Di sini Ibu kasih contoh Salon Selalu Cantik, kemudian ditulis laporannya, laporan apa? Ini adalah laporan laba rugi, periodenya kapan untuk Desember tahun 2020. Nah, tadi dikatakan bahwa laporan laba rugi itu menyajikan semua pendapatan dan beban pada periode tertentu. Nah, kalau dilihat dari contoh soal yang tadi, ini ada pendapatan, lihat ada pendapatan jasa sebesar 12 juta dan pendapatan bunga sebesar 2 juta. Sehingga kita jumlahkan jumlah pendapatan itu menjadi 14 juta. Kemudian kita hitung beban-bebannya, ada beban gaji 5 juta, beban sewa 4 juta, dan beban perlengkapan 1.500.000. Sehingga jumlah bebannya 10.500.000. Di sini terlihat bahwa pendapatan lebih besar daripada jumlah beban. Maka perusahaan atau Salon Selalu Cantik ini mendapatkan laba sebesar Rp3.500.000. Nah, angka Rp3.500.000 ini kita akan bawa ke laporan berikutnya, yaitu laporan perubahan modal. Nah, ini laporan perubahan modal untuk Salon Selalu Cantik yang periode Desember 2020. Kalau kita lihat di contoh soal tadi, modal awalnya 25 juta. Kemudian laba yang kita dapat dari hasil hitungan laporan laba rugi tadi ini 3.500.000. Kita tulis di sini. Kemudian ada freight sebesar 1 juta, sehingga di sini laba dikurangi freight itu 2.500.000. Ini menjadi kenaikan modal karena laba lebih besar daripada freight, sehingga modal akhir kita menjadi 27.500.000, yaitu 25 juta modal awal dan ditambah kenaikan modal sebesar 2.500.000. Itu contoh laporan perubahan modal. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana menyusun laporan
laba rugi dan laporan perubahan modal. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.